Assalamualaikum. Hai teman-teman, kembali lagi di vlog ngobrol-ngobrol inspiratif. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini menjadikan motivasi khususnya buat pasangan-pasangan muda juga seperti kita. Dan ini kalau dikatakan pasangan muda, kita belum muda ya, masih kayak seumur jagung gitu. Cuman kita punya prinsip yang mungkin kalian juga punya, cuman kita sama-sama belajar semuanya untuk menjaga prinsip itu. Prinsip apakah itu? Yang kita sebut sekarang adalah prinsip menjaga keharmonisan dan keromantisan dalam rumah tangga. Tadi kita udah sempat ngobrol juga. Jadi menurut Lena pribadi bahwa dalam rumah tangga tuh perlu ya adanya keromantisan dan bahkan itu mutlak. Kenapa? Karena itulah yang menjadi kunci kalau rumah tangga kita dilanda sebuah masalah, kalau rumah tangga kita yang paling utamanya, yang paling seringnya tuh dilanda kejenuhan. Itu pasti karena pasangan hidup kita tuh satu, nggak berubah-ubah. Hidungnya tetap satu, matanya tetap dua, mulutnya tetap gitu, bibirnya tetap seperti itu, badannya seperti itu, dan nggak ada hal baru yang kita lihat dari dia gitu. Karena setiap hari kita berada di samping dia. Hal jenuh itu sudah mutlak pasti ada. Makanya keromantisan itu hakikatnya mestinya dijaga supaya kita tetap mencintai dia seperti pertama kali kita datang untuk mencintai. Sikap itu yang membawanya, yang menunjukkannya nanti. Misal ketika ada seorang suami yang sering bercanda dengan istri, bercanda itu hanya sebagai media untuk meningkatkan romantis. Nah, perilaku yang sering bercanda, nah itu menjadi sebuah cara media gitu, dan perilaku menciptakan keromantisannya. Pandangan abang terhadap keromantisan keluarga itu memang mutlak, karena memang Nabi pun mengajarkannya demikian, dan Nabi mencontohkannya demikian. Bagaimana ketika Nabi berlari-lari kecil dengan Aisyah, ya kan, bercanda, bahkan hal yang romantis yang sering mungkin kita dengar. Pernah suatu kejadian, biasanya Rasulullah itu siap meminum susu, dia tuh menyediakan sedikit untuk diminum Aisyah. Romantis kan? Situ pun romantis. Suatu ketika Rasulullah balik dari suatu tempat sampai rumah, kemudian seperti biasa Aisyah memberikan minuman tadi. Nah, pada saat itu Rasulullah menghabiskan minumannya, kan sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Nah, maka Aisyah nanya, ya wahai Rasulullah, kenapa ini dihabiskan begitu? Kenapa tidak disisakan sedikit? Rasulullah bilang ini karena terlalu haus, jadi mungkin dihabiskan. Nah, itu jawaban Rasulullah. Padahal memang rasanya asin. Oh, rasa susu tadi. Ya, rasa susu asin. Nah, tapi Aisyah penasaran. Ya, Aisyah ini kan memang wanita cerdas. Nah, diambillah setetesan itu lalu diminumkannya. Nah, di situ baru Aisyah tahu ternyata rasanya asin, nggak manis. Nah, disitulah bagaimanapun aura seorang istri pasti malu, ya kan? Iya. Di situ pelajarannya bahwa memang seperti itulah Rasulullah menjaga hatinya, menjaga perasaan istri. Karena awal bagaimanapun puncak kebahagiaan, puncak romantis itu kan adanya di sini, di hati. Ya. Kita nggak akan bisa membuat hal yang romantis itu kalau hati kita nggak bahagia. Yang harus kita garis bawahi bahwa memang romantis itu karena itu contoh teladan Rasulullah, dan kita pun harus mengikutinya sebagai salah satu sunnah gitu, sebagai ya. salah satu sunnah. Bahwa memang Rasulullah menganjurkan setiap rumah tangga tuh romantis, sama-sama saling menjaga perasaan. Bagaimana cara membuat pasangan senang, kenali si istrinya suka apa, si suaminya suka apa, berlomba-lomba untuk menyenangkan hati. Dan kita pribadi juga selama ini belajar juga, misalnya kayak Lena, saya Bang Syarif suka apa ya? Oh, dia suka dibuatin kopi gitu misalnya. Oh, ya udah kita buatin. Itu mau gimana pun rasanya senang nggak ya? Auto ya. Jadi nggak kayak dibuat-buat. Sometimes ada juga kita melihat beberapa contoh keluarga yang padahal pada dasarnya dia ya biasa saja mungkin ya. Biasanya kan ada juga yang agak membatasi keromantisan itu gitu loh. Terkesan di waktu-waktu udah lama pernikahan itu kemudian menyadari bahwa romantis itu adalah hal yang penting, akhirnya romantis itu jadi dibuat-buat gitu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi sebuah problema dalam rumah tangga. Kenapa nih? Intinya adalah dalam membangun keromantisan itu tidak ada paksaan, tidak ada pattern ataupun formula rumus tertentu, itu nggak ada. Misalnya dikatakan romantis ketika suami mencium kening istri gitu, itu nggak semua keluarga menganggap itu romantis. Ada juga istri yang males tuh dicium di keningnya, dia lebih suka kalau suaminya mijet tangannya misalnya. Itu beda-beda ya, tiap keluarga itu beda-beda. Jadi intinya adalah kuncinya, temanya adalah kenali kesenangan pasangan kita sendiri untuk menciptakan romantis itu, begitu.
Iya, kayak orang pacaran sih. Orang pacaran Iya, itu kan kayak biasanya ceweknya suka ini nih, ya udah cowoknya super aktif tuh ngelakuin apa yang disukai oleh ceweknya. Kemudian satu lagi, jangan pernah sungkan untuk terbuka dengan pasangan. Artinya gini, banyak kita lihat pasangan itu saling kode-kodean. Biasanya para perempuan nih suka ngasih kode ke laki-lakinya gitu. Misalnya suaminya pulang dari kantor. Biasanya suaminya nanya gitu, mau dibawain apa, terus perempuan terserah kamu aja gitu. Nggak perlu, jadi kayak yang langsung aja mau dibawain apa langsung bilang, bang pengen ini, pengen martabak, pengen ini, pengen apa gitu misalnya. Atau kalau nggak pengen sama sekali nggak usah gitu. Jadi nggak ada miskomunikasi antara suami dan istri. Lelaki yang cerdas itu langsung tetap membawakan sesuatu walaupun istrinya gini, misalkan suami, sayang mau dibawain apa? Nggak usah deh. Nah, suami yang polos minta ampun, ya memang nggak apa-apa. Tapi suami yang cerdas itu kan bahas sesuatu apa aja. Oke, itu alhamdulillah, Iya, alhamdulillah dia bakal senang. Tapi ada tipe istri juga yang terus dibawain suaminya. Oh iya, saya dibawain roti bakar. Tiba-tiba istrinya, siapa yang pengen roti bakar? Pengennya mie. Ih, nggak peka, memang nggak ngerti maunya aku tuh apa. Kita udah kenal sekian lama gitu. Nah, itu polosnya minta ampun tuh suami itu. Jadi ibaratnya jadi gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, miskomunikasi, kesalahpahaman dan ketidakenakan gitu, mending disampaikan aja terus apa yang kita ingin, apa yang kita butuh, apa yang kita rasa yang nggak enak, itu disampaikan. Karena suami istri itu teman sejati. Terus suka baper deh, apalagi kok misalnya lagi masa-masa Period. dan kok misalnya lagi hamil, kita bisa baca tuh banyak artikel bahwa memang sensitivitas hatinya itu terlalu tinggi. Jadi suami pun akhirnya kewalahan, kebingungan. Banyak kan kita dengar cerita dalam kasus istri lagi hamil, terus suami pulang, dia padahal udah bersih, udah wangi, udah mandi, terus tiba-tiba istri bilang, kamu bau. Kayak mana rasanya? Gitu kan? Kayak mana rasanya seorang suami gitu? Udah jauh-jauh aja, jangan dekat kayak gitu. Suami capek pulang kerja dan lain sebagainya, disambut dengan hal yang begitu. Nah, itu ada dua tugas. Tugas pertama si suami adalah mengerti bahwa kondisi ini memang seperti itu. Tugas kedua istri adalah menjaga perasaan sebaik mungkin. Entah itu dikatakan, maaf ya sayang, kayaknya nih aku lagi nggak pas nih, lagi banyak setan yang bergelantungan, jadi mohon dimengerti ya gitu. Jadi harus ada tuh interaksi, keterbukaan walaupun pahit yang kita sampaikan itu. Jadi mungkin itu aja dulu ya vlog sharing-sharing kita tentang keromantisan. Mungkin nanti kita ada ide lain seiring dengan perjalanan usia pernikahan kita punya hal-hal yang bisa kita share, kita bagikan, kita sharing bersama teman-teman yang tahu juga boleh sharing bersama dengan kita juga seperti itu. Mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga-keluarga yang ahli syurga. Amin ya Allah. Amin. Dan jangan bosan dan sungkan untuk memberikan kritik untuk kisah-kisah kita, untuk cerita-cerita kita yang mungkin kurang berkenan. Dan kalau teman-teman berkenan, terima kasih sudah menjadikan cerita-cerita dan kisah-kisah kita sebagai motivasi. Semoga kita dapat terus baik. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.